Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Rumah Alat Teknik, channel referensi buat para mekanik dan para tukang. Kali ini kita akan mereview sebuah barang yang unik dan mungkin kalian sudah punya, tapi saya yakin kebanyakan dari kalian tidak punya. Barang apa itu? Ini adalah kunci torsi cordless. Dan tentu saja ini dari XHPR ya, barangnya ya. Ini tipenya AP59 Plus, teman-teman. Jadi dia kunci momen tapi dia pakai baterai. Nah, kira-kira nanti seperti apa barang di dalamnya? Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa like, subscribe dan share channel ini ke teman-teman kalian yang mungkin butuh referensi untuk alat-alat yang kekinian untuk menunjang pekerjaan supaya lebih produktif, lebih efisien dan lebih efektif. Mungkin channel ini bisa menjadi referensi buat teman-teman kalian itu. Cuman sebelum kita membongkar apa isi dalam boxnya, ini buat kalian tahu saja, nanti kita juga bakalan mereview atau mengetes semua kemampuan yang dimiliki oleh kunci torsi momen ini. Jadi kita akan melakukan juga seperti tes baterainya, berapa watt atau berapa volt. Kemudian kita bakalan tes kekuatannya, nanti angkanya kalian jangan skip video ini, tonton terus sampai selesai. Oke teman-teman, kita akan membuka isi paket dari AP59 Plus ini, sebuah kunci torsi yang sudah menggunakan baterai. Jadi kalian udah nggak perlu capek-capek lagi buat bukain roda-roda yang kecil-kecil. Ini spesialis roda-roda kecil ya, murmur atau baut-baut yang kecil. Kalau yang besar tentu saja pasti harus pakai impact, nggak bisa pakai kunci torsi momen seperti ini. Oke, sekarang kita akan buka isi boxnya seperti apa teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuka isi box dari AP59 Plus ini ya. Ini adalah kunci momen yang sudah menggunakan baterai atau cordless. Apa aja kira-kira sih di dalamnya? Mari kita buka bareng-bareng. Nah, ada buku-buku garansi. Kemudian di sini ada 2 baterai. Ini kayaknya ukurannya 3 sel, betul sekali ini 3 sel. Dapat 2 sekaligus teman-teman sekalian, seperti ini. Kemudian ada wall chargernya ini ada di output 12 volt ya, 12 volt sampai 13 volt 1 ampere. Nanti kita tes dia voltasenya benar 12 volt apa enggak. Kemudian ada perintilan-perintilan kecil seperti ini, mata sok kecil. Ini ukuran berapa? Ini ukuran 9. Ukuran 9 ya teman-teman, bentar. Oke, itu dia ukuran 9. Kemudian ada ukuran 17. Ini yang paling besar ya teman-teman, kayaknya ukuran 17. Dan ada lagi ukuran 16. Oke, dan yang paling kecil ini bahkan ada di ukuran 8. Jadi tadi yang paling besar ada di ukuran 17, yang paling kecil ada di ukuran 8 mm ya. 17 mm yang paling besar mata soknya yang didapat dari paket pembelian AP59 Plus, dan 8 mm yang paling kecil. Oke, kita taruh lagi ke tempatnya. Ini ya, adaptor hex. Nah, ini fungsinya kalian colokkan ke sini, luruskan sama lubangnya ya. Nah, seperti ini. Sampai berbunyi klik seperti masang helm. Nah, seperti ini. Kemudian dia dipasang di kunci torsinya. Nanti kita tes. Kita taruh dulu. Dan kita ke unitnya teman-teman. Ini dia unitnya AP59 Plus. Ukuran anvilnya ada di 3,8 ya, 3/8 inch. Untuk RPM nya di 3000. Apakah benar 3000 untuk RPM nya?
Habis ini kita tes, jangan kemana-mana, oke? Kemudian ini 225 Newton meter ekstra ACC, ekstra aksesoris. Jadi ini untuk Newton meternya ada di 225. Nanti kita tes menggunakan impact wrench yang kekuatannya setara dengan ini ya, 225 atau mungkin di bawahnya. Akankah dia bisa membuka baut atau mur yang dipasang oleh impact wrench kemudian dibuka oleh kunci momen atau kunci torsi ini. Oke, sekarang kita tes dulu. Tes awal seperti apa bunyi performanya. Dia tombolnya ada di sini ya teman-teman, tombol triggernya ada di sini. Jadi kalian buat mencet itu tinggal pencet yang ininya, megangnya kayak gitu. Dia ke kanan ke kirinya di sini buat buka buat nutupnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini kalau ke kanan, ke kiri, sorry. Ini buat ke kanan. Sekarang kita coba pasang ini. Nah, jadi seperti ini. Oke, itu sekilas untuk penggunaannya. Sekarang kita bakalan tes seberapa besar voltase baterai dari AP59 Plus ini. Kalau prediksi saya mungkin ini hanya sekitar 11 volt atau 10 volt ya. Kita tes langsung. Oke, di sini saya sudah menyiapkan alatnya, teman-teman. Kita akan ngetes secara langsung. Ini baterainya tanpa kita cas, tanpa kita apa-apakan. Ini langsung dari box. Kemudian kita tes. Kira-kira berapa volt? Ya, betul sesuai apa yang saya katakan. Oke. Dia ada di angka 11,53 volt ya, atau sekitar 12 voltan ini anunya. Untuk voltasenya baterai. Oke, itu dia untuk baterainya. Saya kira sudah jelas ya, ada di angka 11,53 volt, satuannya DC. Oke, itu dia 11,53 volt. Sekarang kita ke chargernya. Sebelum kita mengetes secara langsung seperti apa voltase dari voltase RPM sama Newton meternya. Sekarang kita bakal colokin ini. Oke teman-teman, sekarang kita bakal tes seperti apa voltase baterai dari output charger dari ini. Ya, dia ada di 5 volt. Oh, ini dia DC. Satuannya DC 13,25 volt ya. Sepertinya ini sesuai dengan yang tertera dalam adaptor baterainya ya. Sorry, adaptor chargernya. 13,25 volt. Oke, itu dia. Sekarang kita bakalan mengetes seperti apa RPM-nya. Akankah dia sesuai seperti yang dideskripsikan di unitnya, yaitu 3000 RPM. Kita bakalan tes. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan pasang penanda putarannya ya, penanda start putarannya, sebelum kita mengetes secara langsung seperti apa RPM yang ada pada kunci momen atau kunci torsi cordless yang satu ini. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan tes secara langsung seperti apa, apakah putaran yang ada pada kunci momen torsi ini atau kunci torsi cordless ini sesuai dengan yang tertera di sini, yaitu 3000 RPM. Kita bakalan tes secara langsung. Ini biar kalian lihat secara langsung seperti apa hasilnya atau skornya ya. Oke, saya rasa sudah tidak berputar lebih jauh lagi.
Dan kita lihat hasilnya sekarang. Tertingginya ada di 1100 rpm, kemudian paling rendahnya ada di 440 rpm, dan average-nya ada di 2500. Loh, kok average-nya lebih tinggi? Average, kenapa average-nya lebih tinggi? Tolong jelaskan teman-teman ya yang tahu, kenapa rata-ratanya lebih tinggi, yaitu di 2500, sedangkan putaran paling kencangnya dia ada di 11.100, dan putaran paling rendahnya dia ada di angka 440 rpm. Oke, tolong komen di video ini. Oke teman-teman, itu dia review dari alat kunci torsi baterai ya, atau kunci momen cordless. Kalau kalian ingin kunci momen ini, silakan lihat link di deskripsi di bawah, daripada kalian menggunakan kunci momen atau kunci torsi yang model jadul seperti ini ya. Jadi lebih baik sepertinya menggunakan ini. Ini kedua-duanya sama-sama kunci torsi, cuman kalau ini manual pakai tenaga manusia, nah kalau ini dia sudah pakai baterai. Walaupun secara kekuatan pasti ini lebih diunggulkan, tapi secara kecanggihan tetap inilah yang sudah pasti kita unggulkan. Atau daripada kalian masih pakai kunci momen atau kunci torsi yang lebih jadul daripada ini, seperti model ini, nah ini sepertinya sudah banyak nggak dipakai ya sama para mekanik atau sama para tukang. Yang lebih umum dipakai itu yang ini. Nah kalau ini yang jauh lebih canggih daripada yang satu ini ya teman-teman, AP59 Plus. Buat kalian yang ingin beli, silahkan cek link di deskripsi di bawah, dan jangan lupa share terus video ini, like dan subscribe, supaya kita bisa terus berkembang bersama kalian, dan kita akan terus mereview barang-barang kesukaan para mekanik dan kesukaan para tukang, baik itu profesional ataupun non profesional ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang mencari referensi alat-alat pertukangan atau alat-alat mekanik yang akan terus kita review secara rutin setiap minggunya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.